Di sini sebelum ada pagar ini, iya. Ini kan tembok, garisnya beton, tembok gitu. beton. Ini dulu di sini nih Pak. Di sini nih, sebelum ada pagar ini. Iya. Jadi ada api di atas beton itu. Pak, kita boleh nggak Pak penelusuran sampai sono? Kira-kira Bisa, boleh. Boleh. Boleh, ikuti terus Duos Abang. Kita mau bersama Pak Udin. Iya, Bapak kita mau Udin. penelusuran ke sono ya Pak ya. Iya. Boleh. Oke. Assalamualaikum. Kami dari Duos Abang. Channel kita paling wow. Oke, sahabat Duos Abang. Alhamdulillah kita udah sampai di Iya. di penelusuran yang berikutnya. Iya, kita penelusuran di berikutnya ya. Tetap narasumber kita tetap Bapak Udin. Bapak Udin yang paling kece, paling ganteng. Paling wow. Paling ihwa pokoknya ya. Coba Bang. Tuh, Boleh. tanya, Pak Udin, ini kita sekarang lagi di Pak Udin ya, di tempat kedua ini. Ini di tempat kedua kita lagi mendekati kedungnya, kedungnya dia, rumahnya dia. Rumahnya dia. Iya. Kalau tempat bermain dia yang tadi kita di sana, ya di ujung. Nah kalau dia sudah keluar dari sana, Iya. dia pasti jalannya selalu minggir, nggak pernah di tengah-tengah air. Iya. Selalu di pinggir, itu pun nggak berbarengan. Kalau dia jalan beriringan, beriringan. Lurus. Gimana coba Pak? Mulai dari tempat tadi kita berdiri di sana di ujung tadi di bawah. Iya. Nah sampai sini, ya. Nanti dia masuknya ke situ. Itu. Oh, situ ya. Tuh pas pintu air tuh. Oh, situ ada pintu air ya Pak? Di situ ada pintu air. Iya. Disitulah kedung dia, tempat dia, rumah dia, istana dia. Makanya di situ nggak boleh juga anak kecil main sembarangan. Soalnya udah beberapa kali terjadi sampai ada yang meninggal. Pada saat itu dia meninggal, sebelumnya udah kita ingatin. Iya. Ya, seminggu mau meninggal kita udah ingatin. Namanya ya teman kita sendiri itu. Kamu jangan takabur. Ya. Iya. Karena gue yang semuanya tahu ada di sini. Iya. Kalau dia sudah benci, dia nggak dapat ampun sama dia. Iya. Jawabannya, gue cuma hanya pengen kenalin. Jadi seolah-olah kayak nantangin ya Pak? Itulah. Iya. Astagfirullah. Terus? Dia menantang lah pokoknya. Iya. Mungkin bagi dia menantang. Betul. Iya. Saya ingatin terus, jangan begitu, jangan takabur, nggak boleh. Udah gue katakan kalau dia udah benci, lu lewat. Iya. Terbukti. Iya, Pak. Seminggu. Tidak ditemukan itu. Temukan 3 hari. Di situ pas di kedung dia, diambilnya. Teman saya itu. Jadi nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ. Tiap malam didatengin. 7 orang. Maksudnya Badan. tiap malam itu didatengin itu. Iya, dia menagih. Iya. Karena dia tiap malam Jumat selalu menabur kembang 7 rupa di situ. Masya Allah, iya. Di situ ya. Iya.
Sekali dia nggak tabur, didatengin, ditagih. Apa yang lo lihat? Yang nagih itu siapa? Jawabnya dia, bukan mimpi, bukan apa, memang gua lagi duduk, lagi nulis iseng-iseng di kamar, tiba-tiba dari bawah jendela ada yang manggil-manggil gua, kakinya apa, wujudnya manusia tapi palanya buaya. 7 orang sebelum meninggal tuh ya. Dia lari ke rumah saya, tolong ladin gua, gua nggak bisa tidur ini, biar bagaimana didatengin terus. Akhirnya saya masukin ke rumah saya, nggak ada yang datang lah, walaupun bentuk wujudnya bagaimana nggak ada yang datang. Mungkin yang di sini udah kenal bapak. Besok malam dia tidur di rumah, didatengin terus. Dapat seminggu, ya ditariklah dia sampai meninggal. Menceritakan ya, ya cuma hanya menceritakan. Coba Pak, bisa boleh ya, ayo ikuti terus sahabat dos abang, kita masih bersama Pak Udin. Di ujung sekali Pak. Boleh. Kalau di sini kalau di sini ini tempat dia santai gitu ya. Tempat dia santai. Ini besi ini. Coba. Dia selalu bersantai, itu yang sering saya lihat. Pasti begini. Kalau ada tamu lewat dari sana, kalau dia lagi iseng, itu tamu diganggu sama dia. Jatuhlah dua-duanya tamu. Pernah itu, bukan nggak pernah. Ada tamu, entah orang mau bertamu kemana. Maksudnya, ya tamu apa tuh Pak? Maksudnya orang lewat. Oh, pendatang. Iya. Orang lewat berdua, suami istri. Tiba-tiba sampai di situ, di ujung jembatan, sebelum masuk jembatan, jatuh. Nggak sadar sama sekali. Nah, kebetulan saya bilang sama warga, tolong ini digotong bawa ke tempat teman saya, namanya Pak Heri. Rumahnya di sini, orangnya pun masih ada, masih hidup, masih ada umurnya tuh di belakang. Saya bawa ke Pak Heri. Begitu dikasih sama Pak Heri, diobatin, ngamuk-ngamuk. Udah kerasukan tuh Pak. Ya dia mengaku bilangnya, ya Mbah Hitam lah, penunggu kali pesanggerahan. Akhirnya diobatin, setelah disembuh ditanya sama Pak Heri, memangnya ibu lihat apa sama bapak di jembatan? Saya lihat ada orang gede, tingginya setiang listrik, hitam, matanya gede, merah. Ini kita lagi ngobrol aja tahu. Bapak minta maaf aja. Iya, dia udah tahu. Udah kenal. Udah tahu. Udah. Iya. Bukannya kita nantang atau gimana? Bukan. Iya, dia udah tahu, bukan kita nantang. Udah tahu. Paling kalau dia mau datang ntar masuknya ke rumah saya. Iya gitu. Ke rumah saya. Iya. Kita bertemu Pak Udin. Iya. Maksudnya kita udah izin ya Pak ya? Udah izin. Nggak apa-apa. Dia tahu, udah sangat tahu dia. Sangat tahu. Lanjut Pak. Jadi kalau sama orang yang dia nggak kenal, emang sangat iseng. Betul Pak. Sangat iseng sekali. Iya. Kalau sama orang yang dia udah kenal, itu nggak jadi masalah juga. Terkecuali orang yang membandel yang seperti saya ceritakan awal tadi. Artinya menantang. Iya. Pernah nggak Pak? Ada yang istilahnya ada orang nih misalnya iseng gua ya, sama kayak bapak tadi bilang pengen nantang atau gimana gitu Pak, pengen uji nyali atau gimana gitu, ada nggak Pak dulu? Pernah tuh Pak. Gimana? Itu dulu orang dari Semarang. Dari Semarang. Langsung dari kampung tuh Pak? Dari kampung ya, dari Semarang. Di sini. Itulah makanya. Jadi awalnya begini. Iya. Saya lagi duduk di depan rumah saya jam 1:30 malam. Iya. Tiba-tiba turun mobil, parkir, turun 4 orang bertanya sama saya. Iya. Pak, permisi, kata dia. Ada apa ya? Saya ini dari Semarang nih, baru nyampe ke Jakarta. Apa betul di sini Kali Pesanggerahan? Iya. Oh betul sekali Pak. Ada apa ya?
bisa saya ke sono Pak? Bisa. Mau apa Pak? Ada di situ, saya dari orang pintar di kampung saya di Semarang. Katanya di sini ada batu giok. Bilangnya dia seperti itu. Ya, kayak penarikan batu. Saya mau tarik. Ya terus saya ingatin sama dia. Iya. Ya udah diingatin, jangan dah Pak. Kira-kira kuat nggak? Kalau nggak kuat, jangan, berbahaya. Iya. Karena bukannya nggak pernah ada orang seperti itu. Ya insya Allah kuat, kata dia. Ya Bapak bisa minta antar nggak? Bisa, kalau untuk ngantar aja saya bisa. Tapi kalau sekiranya memang nggak kuat, nggak usah lah, saya bilang. Kenyataannya dia artinya tanggung deh, mungkin dia nggak kuat. Langsung di situ ngamuk-ngamuk, kerasukan, nggak bisa diapain aja, pokoknya ya tenaganya bukan main kerasnya. Udah sampai temennya yang 3 itu kabur. Kerasukannya di kali Pak. Iya, tempat tadi yang kita berdiri. Iya. Di situ. Terus Ngamuk terus. Nah terus sama saya. Saya baikin. Mbah, udahlah Mbah. Orang ini tamu. Tujuannya nggak jahat, cuma hanya ingin tahu. Berarti waktu itu pas kerasukan Pak Udin interaksi sama dia, ngobrol. Iya, ngobrol. Iya. Terus? Tapi dia nggak terima. Iya. Pasti. Dia katanya merasa ditantang. Iya benar. Bilangnya ya. Terus? Nah, saya nggak bisa juga tetap bisa komunikasi sama dia, nyambung, ya, tanya jawabnya nyambung. Tapi saya nggak bisa untuk ngeluarinnya. Benar. Saya panggil Pak Heri lagi, ya. Pak Heri, mohon maaf nih, ganggu nih, udah malam begini, ada tamu dari Semarang tuh. Bukan ke saya sih bertamunya, saya juga baru pulang main dari kafe. Tapi ternyata ada orang di depan rumah, katanya mau ngangkat benda, ada suatu benda di situ. Terus dia minta antar, saya antar. Kenyataannya sekarang kerasukan nggak bisa diobatin, temennya yang 3 lari. Nah saya nggak bisa ngangkatnya. Saya bilang begitu sama Pak Heri. Pak Heri akhirnya keluar juga. Sama Pak Heri mau. Tetap sih persyaratannya mintanya itu lagi. Ya mau nggak mau dicariin walaupun tengah malam. Soalnya kalau nggak sampai dikasih, ya begitu aja. Ya begitu aja. Bandel sekali. Bandel sekali. Tapi misalnya Bapak pernah nggak misalnya nih Pak, mau ada bencana misal atau banjir bandang atau kali ini mau ngeluap, yang ada di sini misalnya ngasih mimpi Bapak atau ngasih tahu gitu. Iya. Itu pernah, itu Pak? selalu Pernah ada, itu, Pak? selalu ada. Iya, gimana itu Pak? Jadi kalau ada besok mau banjir, ya. Pasti kan di sini rawan banjir ya Pak ya? Ya rawan banjir sekali. Benar. Itu pasti saya dikasih tahu, bukan dari mimpi. Jadi asli. Jadi langsung dia nggak berbicara, tapi saya udah tahu kodenya dia kalau besok mau ada terjadi gimana. Tuh, Pak? Maksudnya kodenya gimana? Kodenya dia keluar. Suami istri keluar, menampakkan ke depan saya, mau siang atau malam sama aja. Dia menampakkan. Tapi cuman Pak Udin doang yang bisa lihat. Semua bisa lihat. Kalau saya suruh semua bisa lihat. Gitu. Pada saat itu pertama saya sendiri yang lihat. Itu siang apa malam itu waktu itu? Siang. Siang, sore sekitar jam 3:30. Saya lagi di sana. Nah, di ujung sana di pinggir kali itu. Tiba-tiba air kalinya ngeluap, purus. Nah, saya udah tahu, jangan-jangan dia, begitu kan? Lihat, oh iya betul, keluar dia berdua. Oh, ya udah, anak-anak langsung saya suruh bubar. Udah, kita nggak boleh di sini. Kita nggak boleh di sini. Kok lu tahu, katanya gitu. Udah, gua tahu itu udah ada kodenya, udah. Gitu. Kalau mau ada banjir, itu saya juga pasti dikasih tahu. Tapi pas udah dikasih tahu gitu, dia udah ngasih kode ke Pak Udin. Tapi bener kejadian Pak? Bener. Kejadian. Banjir, ya? Yang hanyut lah anak kecil. Tapi banyak kan tamu yang diambil. Nah, kalau orang sini nggak pernah, alhamdulillah ya. Tapi banyak kan tamu yang diambil. Udah tahu ya, pribumi sini Pak. Iya. Itu maksudnya diambilnya tuh hanyut atau gimana Pak? Ya hanyut, diambilnya hanyut. Iya. Diambilnya hanyut.
Iya. Berarti yang maaf apa ya? Yang di sini berarti cuma sampai sebatas ini aja, nggak sampai ke sono-sono ya. Ini paling dibetahin sama dia di sini. Dia paling di sini. Di sini. Nyamannya dia. Nyamannya dia. Selalu kalau santai di sini. Tapi warga sini, misalnya warga sini nih Pak, mau masuk atau gimana, sekitar jam di atas jam 12 atau jam 1 jam 2, ada yang nggak berani lewat sini? Ada yang berani nggak lewat sini? Banyak, udah terbiasa kan. Banyak udah terbiasa. Takut gitu bagaimana gitu Pak. Sebagian besar ada yang ini ya. Tapi kalau yang berani ya berani, biasa aja Kak. Karena udah terbiasa dari dulu kenal ya Pak ya. Iya. Tapi untuk kalau ke sono-sono Pak sama juga. Sama aja kan penguasanya dia. Oh, sama ya. Mbah Hitam. Penguasa dia. Dari atas sono dari bawah sono sampai ke atas. Sampai terus ke Pasar Jumat jembatan. Iya tahu. Itu penguasa dia. Oh, iya sama ya. Sama. Iya. Rajanya. Iya. Ini untuk semua sahabat Tuas Abang, kita terima kasih banget nih buat Pak Udin nih, yang udah nyempetin waktunya buat kita. Sama-sama. Kita cerita di sini, kita bukan nantang, bukan nyari penampakan atau gimana, tapi kita pengen mengusut. Betul. Apa sih yang kira-kira di sini ada apa gitu, apa gitu. Jadi kan kalau kita tahu, jadi kita berarti di sini ada gitu Pak ya. Karena emang manusia itu hidup berdampingan dengan makhluk. Betul. Betul sekali ya. Betul sekali. Kita harus mengakui itu. Iya, dan kita juga saling menghargai. Betul, saling menghargai dia di mana dan dia tempatnya di mana, kita harus menghargai. Betul, karena sesama makhluk hidup Bang ya. Itu yang penting. Allah. Ya, kita jangan pernah ganggu ya. Iya. Ya, oke Pak Udin, makasih Pak. Makasih ya Pak. Waktunya ya. Iya, sama-sama. Oke, sahabat Tuas Abang. Itu penelusuran kita sama Pak Udin. Iya. Narasumber yang paling ihwal. Iya. Pokoknya ikuti terus channel kita Tuas Abang dan terima kasih yang sudah mendukung kita. Yang sudah support kita. Iya, dari Sabang sampai Merauke dah. Pokoknya ingat, kita hidup saling berdampingan. Betul. Jangan pernah musik dan jangan diusik. Iya. Betul. Semua itu ciptaan Allah ya Bang. Betul. Iya, betul. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir.